Saya Roger Meles, Ketua Umum Relawan Aliansi Relawan Anies Bergerak untuk Indonesia. Nah, pemilihan kata Aliansi Relawan Anies Bergerak untuk Indonesia menandakan bahwa satu aliansi dan kita akan memiliki mitra. Kemudian yang kita perjuangkan Anies dan perjuangan kita adalah bergerak untuk Indonesia. Nah, dasarnya adalah setelah 70 tahun lebih bangsa Indonesia merdeka, pernah terlintas dari Soekarno tentang berikan saya 10 pemuda, maka saya akan mengguncangkan dunia. Kemudian zaman Soeharto itu beliau membuat beberapa program pendidikan, baik sekolah impres maupun negeri, sampailah pada beasiswa-beasiswa dan lain-lain. Tetapi setelah reformasi, kita mengalami sebuah dinamika yang namanya politik praktis dalam demokrasi. Nah, politik praktis ini selalu mengedepankan jumlah, tidak mempertimbangkan tentang bobot atau prestasi, cuman bicara kuantitas. Nah, berawal dari reformasi, kita melihat bahwa pergerakan-pergerakan yang hebat dilakukan oleh politisi muda bangsa Indonesia, boleh saya katakan dengan jujur, cuma sampai selevel hamba. Saya harus berani bicara keras itu. Menghamba karena ada dua kekuatan besar di dunia. Kekuatan besar Amerika maupun hegemoni ekonomi China yang coba datang untuk menawarkan bantuan di Indonesia. Lalu kemudian kita cuma sampai di level itu. Kita tidak pernah mampu murni bergerak untuk menciptakan terobosan-terobosan baru dan percaya diri bahwa bangsa Indonesia bisa besar. Nah, sampailah muncul seorang Anies. Dan saya jujur tidak pernah dukung Anies. Periode pertama pemilihan gubernur, saya memilih AHY sebagai wakil ketua Tegas, teman Agus Silvi. Lalu periode kedua, saya ketua Sabar, sahabat Ahok Jarot, saya ketua umumnya. Dan dua-dua kita kalah. Tapi, saya melihat bahwa semangat nasionalisme ini mesti kita sepakati begini. Manfaatkan perbedaan yang ada untuk mencapai semangat dan tujuan tentang arti kebersamaan bangsa Indonesia, yaitu sejahtera, adil, dan makmur. Dan setelah kita lihat baik dari Gus Dur, baik setelah Ibu Megawati, kemudian SBY sampai ke Pak Jokowi, ada baiknya, bukan tidak ada baiknya. Tapi spirit perubahan itu tidak ada. Sampai muncullah di sosok Anies. Anies memulai langkah politiknya dengan sangat fenomenal. Ada dua Anies ini. Langkah-langkah track record hidupnya dan langkah-langkah politiknya. Kalau langkah-langkah hidupnya, dia sudah sangat baik dalam bidang akademik. Ketua OSIS se-Indonesia lah kalau nggak salah ya. Kemudian dapat beasiswa di Jepang, lalu kemudian sekolah di Amerika, pulang membuat Yayasan Indonesia Mengajar. Kemudian terlibat politik praktis, dia menjadi juru bicara Jokowi. Kemudian dia menjadi menteri, lalu kemudian dia diturunkan lagi dengan isu. Nah, ini mulailah isu. Dari isu muncul lagi dia menang karena identitas. Nah, di identitas ini terbawa terus sampai hari ini. Nah, disinilah baru kita lihat bahwa Anies ada di dalam bingkai demokrasi Indonesia yang carut-marut. Tapi Anies bukan pelaku daripada carut-marut demokrasi. Tapi Anies menjadi berlian kalau kita mau pahami dengan benar. Betul-betul bahwa dia didukung dengan cara-cara yang kurang etis sehingga dia mencapai gubernur. Tapi setelah dia menjadi gubernur, dia mengayomi banyak pihak. Perizinan tempat ibadah banyak dia keluarkan. Ketika itu sudah sesuai dengan standar administrasi. Kedua, bagaimana dia tidak menggusur tanpa harus marah-marah dan maki-maki, tetapi dia melakukan hal yang sama seperti yang Pak Ahok laksanakan. Cuma bedanya dia tidak dengan marah-marah. Itu kampung akuarium, kampung duri, dia coba bangun dengan humanis, dengan baik. Nah, ketiga, kita lihat lagi bagaimana sih hubungan antara masyarakat dan investor. Kita buktikan Indonesia gagal kereta cepat Jakarta-Bandung. Indonesia gagal di Meikarta. Indonesia gagal di Kertajati Bandara. Tapi di reklamasi Teluk Jakarta,
hak pengembang tidak dikurangi sedikit pun. Hak masyarakat tidak juga diambil sedikit pun. Dan akhirnya itu peak sekarang ramai dikunjungi orang. Dan di tangan Anies tanpa harus kita ribut-ribut dan marah-marah. Sehingga Anies ini, saya tidak mengkultuskan Anies, tidak. Tapi profilnya perlu untuk kita bergerak dan kita berjuang bahwa Indonesia telah mendapatkan secerca harapan untuk mencapai mimpi Soekarno dan mencapai mimpi Soeharto. Yaitu apa? Akademik. Karena cuma akademik inilah yang membuat kita bergerak maju menghadapi tantangan zaman global. Yang istilah orang hebat itu mengatakan bahwa dunia 4.0, dunia 5.0, bahkan mungkin entah dengan istilah apa lagi. Tapi prinsip-prinsip dasarnya ketika Anies ini datang, dia membuat sebuah perubahan. Kita buktikan, saya kasih contoh ya. Dia bermula dari akademis, terbawa dalam koalisi Jokowi, terus direkrut sama Gerindra di Gubernur DKI Jakarta, terus kemudian ikut konvensi Demokrat, lalu kemudian mencalonkan diri lewat Partai Nasdem. Nah, ini beliau ini bukan tentang nafsu memiliki jabatan atau karir politik, tidak. Beliau mau menjawab tantangan bangsa Indonesia. Bahwa saya terpanggil untuk menerima tantangan ini dan saya tidak mau berada di posisi yang nyaman, menikmati kesuksesan pribadi saya. Nama saya baik, saya dikenal banyak orang, saya mengenal banyak orang, saya juga diundang di internasional, saya sukses di Jakarta. Tapi kenapa dia mau ambil peran lagi sebagai presiden dan diterima oleh Surya Paloh, didukung oleh rakyat? Karena apa? Indonesia ini rahmatan lil alamin. Tidak bicara rahmatan lil alamin dari segi agama. Tapi Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Sekalipun bangsa Indonesia telah terkurung oleh kepentingan oligarki, politik, dan agenda-agenda lainnya. Tapi Tuhan selalu punya jalan. Dan kalau menurut saya, ada di sosok Anies. Untuk itu pesan saya selaku Arab for Indonesia, politik akan menawarkan banyak hal untuk mencapai kemenangan atau menggagalkan lawan. Tapi mari kita jaga kondusif bangsa Indonesia dengan pikiran, dan sama-sama di tangan kita sekarang sudah ada gadget, kita boleh buka Yahoo maupun internet. Di Google kita bisa lihat sendiri track record yang seperti Pak Anies sampaikan, dan kita coba ciptakan pemilu yang damai. Tidak mesti semua orang pilih Anies. Tidak mesti Anies itu juga menang. Tapi mari kita ukur sebelum kita memilih siapa yang terbaik bagi bangsa ini. Komunikasi internasionalnya bagus. Dedikasinya untuk rakyatnya luar biasa. Masalah integritas terbuktilah sekarang ini. Tanpa beliau bicara, ada Sandiaga Uno mengatakan bahwa saya ikhlaskan 50 miliar itu dan saya tidak menagih balik. Disampaikan oleh Sandiaga Uno, tidak pernah terkonfirmasi apapun oleh Anies. Berarti menandakan bahwa ada pengeluaran ketika politik itu terjadi dan ada pembiayaan di situ dan ada kerugian daripada pihak Sandiaga Uno. Apakah pantas disebut utang untuk Anies? Tidak. Kedua, apakah Anies setelah menang menguasai jabatan sebagai gubernur, memiliki kesempatan mengelola 70 triliun lebih setiap tahun? Apakah Anies harus membayar? Tidak. Padahal kalau kita bicara kalkulasi umum, 70 triliun dikonversi dengan 50 miliar, sangat kecil 50 miliar. Kali 5 tahun loh. Tapi dia tidak membayar. Disitulah integritas bahwa Anies dengan kesadaran dan kejujuran, ada kos politik yang membantu saya, tetapi disertai juga dengan kepercayaan publik kepada saya. Maka Sandiaga Uno bisa mengeluarkan uang 50 miliar itu. Yang kedua, disampaikan juga oleh Pak Erwin Aksa. Itu mengkonfirmasi jelas pengeluaran itu ada, maka ada surat perjanjian itu. Tapi berkali-kali kenapa Anies tidak membayar? Karena Anies merasa bahwa itu resiko politik kita, bahwa politik itu ada cost, ada pengeluaran, dan pengeluaran itu sekalipun menghasilkan kemenangan dan kekuasaan tidak boleh disalahgunakan.
Pertanggungjawabnya kepada Tuhan ketika disumpah dan kepada rakyat ketika rakyat memilih. Dan itu dipegang teguh sama Anies. Nah, saya mau gambarkan begini. Dari manakah Sandiaga Uno ini berasal? Maaf Partai Gerindra, saya tidak khusus membahas Partai Gerindra. Tapi evaluasilah partaimu. Karena dibicarakan oleh seorang Sandiaga Uno, Wakil Ketua Umum Gerindra. Demikian juga dengan Erwin Aksa. Disampaikan sama tokoh muda, pemimpin masa depan Indonesia, elit muda Partai Golkar, seorang Erwin Aksa. Dua partai ini dua partai besar, nomor urut 2 dan nomor urut 3. Kalau pemikiran politik seperti ini masih terus dipertahankan, Indonesia bukan tidak bisa maju, akan sulit maju. Kenapa? Ada pragmatisme, ada value dalam mengukur demokrasi. Padahal demokrasi itu hak rakyat untuk kita salurkan dalam media politisi atau politik untuk menghasilkan kabinet atau pemerintahan. Nah, kita bisa lihat dalam fenomena ini Tuhan telah tunjukkan jalan kepada kita untuk melihat. Anies tidak bisa diintervensi, tapi ada orang-orang kaya yang diberkati Tuhan, diberikan kesempatan untuk bebas bermain politik dalam demokrasi karena punya kecukupan modal. Tetapi hatinya tidak mulia. Kita tidak salahkan mereka. Untuk itu, para pemuda bangsa Indonesia, saya punya anak, sudah kuliah, yang nomor 2 masih SMA. Saya mengharapkan masa depan itu bukan tentang Golkar yang berkuasa, bukan tentang Nasdem yang berkuasa, bukan tentang PDI yang berkuasa. Tetapi sosok pemimpin yang punya independensi, punya kepedulian, punya integritas untuk membawa bangsa Indonesia maju. Kemajuan bangsa Indonesia tidak diukur dari banyaknya jalan tol, tidak diukur dari banyaknya jembatan, tapi kesejahteraan rakyat, keadilan sosial. Itulah kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan itu saya memilih Anies.